Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Emboli Paru. Berikut adalah nama-nama dari anggota SGD kami. Baik, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Emboli merupakan massa padat, cair atau gas intravaskular yang dibawa oleh darah jauh dari tempat asalnya. Emboli paru merupakan kejadian di mana terdapat gumpalan darah yang berada di arteri paru-paru sehingga akan menghalangi aliran darah ke paru-paru. Berdasarkan tinjauan rawat inap di Amerika Serikat, jumlah pasien dengan emboli paru meningkat lebih dari 202.000 kasus, yang mana hal ini membuat emboli paru menjadi salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus. Emboli ini bisa menyebabkan kerusakan pada jantung serta bisa mengancam nyawa. Hal ini bergantung pada pembesaran penggumpalan darahnya. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah emboli paru, antara lain latihan fisik secara teratur, menghindari alkohol dan kafein, menghentikan kebiasaan merokok, hindari menyilangkan kaki, dan tidak memakai pakaian ketat. Adapun rumusan masalah dari student project kami yaitu yang pertama definisi, klasifikasi, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, tanda dan gejala klinis, pemeriksaan penunjang, diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan pencegahan. Adapun manfaat yang kami harapkan dari penulisan student project kami itu yang pertama bagi mahasiswa mengetahui informasi mengenai emboli paru dan memperdalam wawasan pencarian literatur mengenai emboli paru. Yang kedua, mengetahui tata cara penulisan ilmiah yang baik melalui pembuatan student project ini. Dan manfaat bagi pembaca yaitu diharapkan bisa mengetahui informasi mengenai emboli paru. Perkenalkan, saya Ketut Aridwan Panjali dengan 3 digit NIM terakhir 229. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi emboli paru. Emboli paru merupakan suatu kondisi akut serta dapat mengancam nyawa. Emboli paru dapat terjadi saat arteri pada paru tersumbat oleh zat yang berasal dari tempat lain ke dalam tubuh melalui aliran darah. Zat tersebut biasanya berasal dari pembekuan darah di kaki atau panggul. Penyumbatan arteri tersebut dapat menyebabkan kerusakan, mengganggu kelancaran, bahkan menyebabkan kematian. Bentuk paling umum yang menyebabkan terjadinya emboli paru adalah pembekuan darah. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh emboli ketuban saat melahirkan, emboli tumor yang menyebar, dan emboli lemak traumatis yang berasal dari bone marrow pada pasien dengan trauma tumpul dan juga fraktur multiple. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari emboli paru. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarustika dengan 35078. Jadi untuk emboli paru ini dibedakan menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Untuk emboli paru akut ini diakibatkan karena terjadinya obstruksi pada vaskularisasi pulmoner yang dimana embolusnya berasal dari area lain. Untuk etiologi tersering dari emboli paru akut ini yaitu deep vein thrombosis atau DVT. Untuk faktor risiko terjadinya emboli paru akut itu dapat terjadi karena faktor genetik maupun acquire. Untuk faktor genetik sendiri itu melibatkan faktor-faktor yang memicu terjadinya trombofilia seperti adanya mutasi pada faktor 5 Leiden, kemudian mutasi gen prothrombin, lalu defisiensi pada protein C, lalu ada defisiensi pada protein S, dan hiperhomosistenemia. Dan untuk faktor yang acquire atau didapat itu bisa terjadi karena imobilisasi dalam jangka waktu yang panjang, kemudian melakukan perjalanan lebih dari 4 jam, lalu adanya keganasan, lalu bisa terjadi karena akibat baru menjalani operasi ortopedik, lalu adanya obesitas, kehamilan, dan juga merokok. Kemudian untuk emboli paru yang kronik ini merupakan lanjutan dari emboli paru akut, yang dimana sisa-sisa dari gumpalan darah yang mengobstruksi dari sirkulasi pulmoner itu tidak hilang secara sempurna atau tidak larut secara sempurna, sehingga sisa-sisa tersebut nantinya akan mengakumulasi pembuluh darah dan membentuk jaringan parut. Nah, jaringan tersebut
dapat menyebabkan terjadinya peningkatan resistensi dari pembuluh darah, sehingga pasien dapat mengalami hipertensi pulmoner, dan itu dapat kondisi itu juga dapat menyebabkan terjadinya kerja dari ventrikel kanan jantung lebih keras. Kemudian, jadi berdasarkan keterlibatan dari kestabilan dari hemodinamik, emboli paru itu dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu masif, submasif, dan risiko rendah. Untuk kategori masif, kondisi emboli paru akut yang dialami oleh pasien ini memiliki kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian tanda lainnya itu adalah terjadinya hipotensi, yang dimana systolic blood pressure dari pasien kurang dari 90 mm raksa yang terjadi selama 15 menit, sehingga pasien perlu segera diberikan vasopresor ataupun inotropes. Lalu pasien juga bisa mengalami bradikardi, yang dimana heart rate-nya itu kurang dari 40 kali per menit dan tidak ditemukan adanya denyut nadi. Kemudian untuk kategori submasif itu ditandai dengan status hemodinamik dari pasien itu masih normal, kemudian systolic blood pressure-nya tidak terlalu rendah, jadi masih di atas lebih dari sama dengan 90 mm raksa. Lalu pada pasien mungkin ditemukan adanya disfungsi ventrikel kanan atau nekrosis pada miokardial. Dan yang terakhir adalah resiko rendah. Jadi pada resiko rendah ini pasien kemungkinan mengalami gejala ringan, baik itu simptomatik maupun asimptomatik, dan pasien juga dapat mengalami hipotensi, namun hipotensinya cenderung ringan, dan itu bisa mengalami perbaikan dengan menggunakan terapi cairan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komohotra Diputra dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari emboli paru. Nah, epidemiologi dari emboli paru pada tiap negara itu berbeda-beda. Itu tergantung dari akurasi diagnosis dan juga insiden sesungguhnya. Sekitar 0,2 sampai 0,8 orang per 1000 orang laporan terkait dengan insiden emboli paru. Nah, kasus emboli paru di Amerika Serikat itu diperkirakan sekitar 1 kasus per 1000 orang insiden per tahun. Nah, kemajuan teknologi diagnosis berkaitan juga dengan peningkatan kasus emboli paru. Sekitar 60-80% kasus DVT mempunyai kemungkinan terkena emboli paru. Nah, tidak hanya DVT, jenis kelamin, usia, dan juga kehamilan akan mempengaruhi terjadinya emboli paru. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 243. Sekarang saya akan menjelaskan etiologi emboli paru. Etiologi emboli paru merupakan peristiwa infark jaringan paru akibat tersumbatnya pembuluh darah arteri pulmonalis akibat peristiwa emboli, yaitu di mana lepasnya trombus pada vena dalam umumnya disebabkan dan dipengaruhi oleh gangguan dari triad Virchow, yaitu yang pertama ada statis vena, yang kedua ada kerusakan dinding pembuluh darah, yang ketiga ada hiperkoagulabilitas. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Aryadi Kusumajaya dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari emboli paru atau pulmonary emboli. Jadi pulmonary emboli atau PE adalah penyumbatan arteri di paru-paru oleh zat yang telah melakukan perjalanan dari tempat lain di tubuh melalui aliran darah atau emboli. Jadi tingkat insiden keseluruhan PE pada pasien kanker lebih tinggi daripada pasien dengan jenis penyakit lain dan meningkat dengan cepat dari waktu ke waktu. Salah satu studi melaporkan bahwa pasien dengan adenokarsinoma paru memiliki risiko kejadian tromboemboli yang lebih tinggi. Efek produksi musin pada aktivasi faktor prokoagulasi dapat memicu kejadian tromboemboli. Saat didiagnosis PE, sebagian besar pasien kanker paru berada pada stadium 3 dan 4. Pembedahan dan trauma diketahui dapat meningkatkan risiko VTE atau vena thromboembolism. Peningkatan risiko dimediasi oleh imobilitas lama dan setelah operasi, serta cedera vena langsung dan peradangan selama operasi. Selanjutnya, dalam studi populasi besar pada keganasan padat dan hematologi, hampir 2% pasien didiagnosis dengan VTE selama 2 tahun setelah didiagnosis kanker mereka.
Tingkat VTE tertinggi terlihat dengan penyakit metastasis, dan terutama dengan kanker pankreas dan usus besar. Selanjutnya, PE dengan risiko tinggi yang muncul sebagai syok dan hipotensi persisten adalah gangguan yang mengancam jiwa, terkait mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Angka kematian 30 hari pasien dengan PE mengalami syok berkisar antara 16 hingga 25%, dan pasien dengan henti jantung berkisar antara 52 hingga 65%. PE disebabkan oleh obstruksi mendadak arteri pulmonalis oleh trombus yang sebagian besar terbentuk di vena dalam tungkai bawah atau panggul pada lebih dari 90% pasien yang terkena. Diperkirakan hampir setengah dari PE terjadi di rumah sakit atau institusi terkait perawatan kesehatan. Pada pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berada pada risiko tinggi untuk PE. Perkenalkan, saya Made Maharani Kasagana Putri dengan 3 NIM digit terakhir 226. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari emboli paru. Emboli paru terjadi ketika trombus vena dalam terlepas dan menjadi emboli ke sirkulasi paru. Emboli yang lebih kecil menyumbat arteri perifer, sedangkan emboli yang lebih besar terjepit di arteri pulmonalis utama. Emboli paru perifer dapat menyebabkan infak paru, dimanifestasikan oleh perdarahan intraalveolar. Obstruksi arteri pulmonalis ini membuat ventilasi ruang mati karena ventilasi alveolus melebihi aliran darah kapiler paru. Ketika tekanan sistolik arteri pulmonalis meningkat dan afterload ventrikel kanan meningkat menyebabkan kegagalan ventrikel kanan. Saat gagal ventrikel kanan berlanjut dapat terjadi gangguan penyisian ventrikel kiri. Perkembangan yang cepat menjadi iskemia miokard dapat terjadi akibat penyisian arteri koroner yang tidak adekuat. Perkenalkan, saya Agnes Sengga dengan NIM 3 digit terakhir 158. Saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala klinis dari emboli paru. Emboli paru memiliki tanda dan gejala sebagai berikut: dyspnea atau sesak napas, nyeri dada pleuritik, batuk, hemoptisis atau batuk berdarah dari saluran pernapasan, presinkop atau keadaan seolah-olah pingsan namun tidak kehilangan kesadaran, dan juga sinkop atau pingsan. Pada emboli paru sentral, dyspnea yang dialami akut dan berat, sedangkan pada emboli paru periferal, dyspnea yang dialami cenderung lebih ringan dan sementara. Pada pasien dengan gagal jantung atau penyakit paru yang sudah ada sebelumnya, dyspnea bisa memburuk. Dyspnea dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor, seperti bronkospasm, vasospasm, gangguan pada sirkulasi pulmonal, imobilisasi atau penurunan pergerakan diafragma, atelektasia atau infrak paru, anoksia, dan gangguan fungsi jantung. Pada emboli paru yang terjadi pada bagian distal, infrak paru yang mungkin terjadi kemudian dapat menyebabkan iritasi pleura dan menyebabkan gejala nyeri dada. Perkenalkan, nama saya Sifun Irawan dengan 3 digit NIM terakhir 246. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan menunjang dari emboli paru. Pemeriksaan radiologi yang paling baik dalam diagnosis emboli paru adalah dengan CT pulmonary angiografi atau CTPA, yaitu melihat secara langsung trombus pada arteri pulmonalis. Pada CTPA seringkali ditemukan adanya field effect, yaitu gambaran khas emboli paru berwarna abu-abu pada arteri pulmonalis. Dilaporkan bahwa sensitivitas dan spesifisitas dari CTPA mencapai 90 hingga 95%. Selanjutnya adalah ventilation perfusion scan. Pemeriksaan ini digunakan ketika pasien tidak dapat diperiksa dengan menggunakan CTPA karena suatu kondisi medis tertentu. Ventilation perfusion scan ini digunakan dengan melihat perfusi dan ventilasi. Jika didapatkan hasil perfusi normal, maka emboli paru dapat dieksklusi. Namun jika didapatkan hasil perfusi abnormal, maka pemeriksaan ventilasi perlu untuk dilakukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan ronggen dada. Pemeriksaan ronggen dada dapat digunakan untuk mengeliminasi diagnosis banding seperti edema pulmoner, pneumotoraks, dan pneumonia. Gambaran ronggen dada pada pasien emboli paru tidak terlalu spesifik. Lalu selanjutnya adalah dengan D-dimer. Kadar D-dimer seringkali ditemukan meningkat pada pasien emboli paru. Meningkatnya D-dimer menunjukkan adanya aktivitas fibrinolisis yang terlalu berlebihan. Pemeriksaan ini jarang digunakan karena memiliki sensitivitas yang rendah. Pada emboli paru, disarankan untuk melakukan penilaian skor Wells terlebih dahulu untuk meningkatkan keakuratan interpretasi hasil D-dimer. Perkenalkan, nama saya Iwayan Diki-Yunata dengan 3 digit NIM terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mendiagnosis penyakit emboli paru. Di sini saya sudah menjelaskan ataupun memaparkan 3 metode scoring yang biasanya digunakan untuk menilai besar kemungkinan pasien tersebut mengalami penyakit emboli paru. Yang pertama ada skor Wells, yang kedua ada skor Revised Geneva, dan yang terakhir ada skor PIRC.
Untuk metode scoring ini tidak bisa digunakan untuk langsung mendiagnosis atau mengkonfirmasi pasien tersebut mengalami emboli paru. Ini hanya digunakan untuk screening awal, apakah pasien itu ada kemungkinan untuk mengalami emboli paru ataupun tidak. Untuk algoritma lengkap, cara mendiagnosis emboli paru akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, dari algoritma ini terlihat jelas bahwa penyakit emboli paru tidak hanya cukup didiagnosis berdasarkan gejala klinis, tapi kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan D-dimer test, pemeriksaan CT multidetektor, bahkan sampai pemeriksaan ekokardiografi. Sekian dari saya terkait penjelasan diagnosis emboli paru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tata Thomas Kaunarno dengan 3 digit terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan emboli paru. Penata laksanaan emboli paru diawali dengan tindakan suportif, di mana fokus terhadap kondisi pasien. Apabila pasien dengan saturasi oksigen di bawah 90%, maka dapat diberikan oksigen tambahan. Kemudian, pada pasien emboli paru akut, dapat diberikan antikoagulasi sebagai andalan utama. Apabila kontraindikasi dengan antikoagulan, seperti pada pasien emboli paru dengan sindrom antifosfolipid, dapat menggunakan pilihan lain, yaitu antagonis vitamin K. Kemudian, pada pasien emboli paru dengan kondisi hamil, kemudian gangguan ginjal berat, dapat menggunakan low molecular weight heparin. Kemudian, pada pasien stabil secara hemodinamik dengan kecurigaan klinis yang tinggi, dapat diberikan antikoagulasi sebelum pencitraan diagnostik. Kemudian, apabila kecurigaan klinis menengah, pencitraan diagnostik dapat dilakukan dalam waktu 4 jam, kemudian tunggu hasilnya untuk menetapkan diagnosis definitif. Dengan kecurigaan klinis rendah, pencitraan diagnosis dapat dilakukan dalam waktu 24 jam, kemudian tunggu hasilnya untuk menetapkan diagnosis definitif. Pasien yang kontraindikasi dengan antikoagulasi dapat menggunakan pilihan pengobatan lain, yaitu dengan penempatan filter IVC setelah diagnosis terkonfirmasi. Selanjutnya, pada pasien tidak stabil secara hemodinamik dengan kecurigaan klinis yang tinggi, dapat dilakukan CTPA emergensi dengan segera, pemindaian perfusi, atau ekokardiografi transtoratik. Pada pasien akut yang tidak stabil secara hemodinamik, dapat dilakukan pengobatan reperfusi primer, yaitu trombolisis. Apabila kontraindikasi atau tidak berhasil, dapat dilakukan operasi bedah, embolektomi paru, atau terapi dengan kateter perkutan. Setelah pengobatan reperfusi dan stabilisasi hemodinamik, pengobatan dialihkan dari antikoagulan parenteral ke oral. Pengobatan jangka panjang pada pasien emboli paru termasuk terapi antikoagulan dapat dilakukan setidaknya 3-6 bulan. Namun, dapat dipertimbangkan kembali untuk melanjutkan pengobatan di luar periode tersebut tergantung pada resiko kekambuhan. Pada pasien dengan emboli paru, karena faktor risiko yang dapat diobati atau sementara, dapat dianjurkan untuk penghentian pengobatan pada 3 bulan. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Eugenius Kurniawan Hane, NIM 19025-11047 akan menjelaskan komplikasi dan pencegahan emboli paru. Komplikasi dari emboli paru yang paling sering adalah shock kardiogenik dan hipertensi tromboembolik pulmoner kronis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Komplikasi yang pertama adalah shock kardiogenik. Jadi shock kardiogenik itu merupakan kelainan pada jantung yang dicirikan adanya penurunan curah jantung sehingga menyebabkan hipoperfusi organ dan juga hipoksia jaringan. Nah, diawali dengan emboli paru itu sendiri. Dalam contoh ini saya akan mengambil contoh emboli berupa trombus. Jadi selain menimbulkan penyumbatan, trombus tersebut juga akan mengeluarkan mediator vasokonstriksi berupa tromboksan A2 yang akan membuat pembuluh darah paru semakin menyempit. Hal ini kemudian akan dengan cepat meningkatkan afterload jantung kanan. Nah, apa itu afterload? Bisa dilihat pada slide. Di lain pihak, dikarenakan adanya vasokonstriksi pembuluh darah paru, maka preload jantung kiri akan menjadi berkurang. Apa itu preload? Bisa dilihat pada slide. Kesalahan ini kemudian mengaktifkan sistem simpatis yang mana menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dengan tujuan untuk meningkatkan perfusi pembuluh darah koroner untuk dapat bekerja dengan lebih keras. Selain itu, sistem simpatis juga menyebabkan takikardi untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi otot jantung yang sedang bekerja keras tersebut. Hal ini akan terus terjadi sampai trombus terlepas dari pembuluh darah pulmonal atau sampai jantung mengalami iskemia dengan sendirinya sehingga menyebabkan gagal jantung kanan. Hal ini kemudian akan menimbulkan shock kardiogenik karena tidak ada perfusi ke bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipertensi tromboembolik pulmoner kronis. Jadi emboli paru yang terjadi secara berulang-ulang atau kumat-kumatan dalam kurun waktu 3 bulan pertama hingga 2 tahun sangat berpotensi menyebabkan hipertensi tromboembolik pulmoner yang kronis. Hal ini dapat terjadi
dapat dijelaskan dengan resolusi incomplete yang terjadi pada emboli paru, yang mana emboli tersebut tidak dapat tereradikasi dan malah menyebabkan stenosis dan bahkan oklusi. Stenosis dan oklusi ini akan meningkatkan resistensi pembuluh darah pulmoner sehingga terjadi peningkatan tekanan. Hal inilah yang disebut dengan hipertensi pulmoner. Nah, pada komplikasi ini, bekuan darah sudah tidak lagi berwarna merah melainkan kuning. Di dalamnya juga ditemukan kolagen, elastin, sel-sel radang, rekanalisasi pembuluh darah, dan juga bahkan kalsifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari emboli paru. Jadi pencegahan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primer dan juga yang kedua adalah sekunder. Jadi yang primer itu dilakukan berdasarkan faktor predisposisi sementara berupa seperti sepsis, trauma, operasi, dan bahkan imobilisasi. Sedangkan untuk yang sekunder itu bertujuan untuk mencegah berulangnya emboli paru setelah 3-6 bulan perawatan primer. Jadi untuk pencegahan primer itu sendiri itu diberikan dengan low molecular weight heparin atau LMWH, itu diberikan pada pasien yang memiliki risiko tromboemboli vena yang tinggi. Sedangkan untuk pasien yang akan menjalani operasi akan lebih disarankan untuk mengonsumsi inhibitor faktor 10A atau antagonis protombin. Sedangkan apabila pasien memiliki kontraindikasi terhadap obat-obatan tersebut, kita bisa melakukan juga metode mekanis seperti kompresi pneumatik dan juga kompresi stocking seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya saya akan lanjut ke pencegahan sekunder. Jadi pencegahan sekunder itu sebenarnya dilakukan dengan pemberian antitrombotik dengan batas waktu yang tak tentu dengan evaluasi yang rutin untuk meninjau risiko dan manfaat pemberian antikoagulan. Jadi untuk pemberian antikoagulan ini sendiri itu ada beberapa anjuran dari guideline American Society of Hematology. Jadi yang pertama, lebih baik diberikan antikoagulan daripada aspirin. Seperti yang kita tahu, aspirin itu sebenarnya juga bisa menjadi antikoagulan, tapi lebih disarankan untuk memberikan antikoagulan lain selain aspirin, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua, vitamin K antagonis itu disarankan diberikan pada pasien dengan INR 2-3. Selanjutnya, untuk new direct normal antikoagulan, itu sebaiknya diberikan dengan dosis standar ataupun rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erina Lisa Selidela, NIM 3 digit terakhir 162. Saya akan membacakan simpulan dari student project kami. Emboli paru merupakan penyumbatan arteri oleh benda dari tempat lain di dalam tubuh melalui aliran darah. Emboli diklasifikasikan menjadi emboli akut dan kronik. Emboli akut sendiri dibagi menjadi emboli masif, submasif, dan risiko rendah. Epidemiologi emboli paru berkisar antara 0,2 hingga 0,8 per 1000. Emboli paru dapat disebabkan oleh stasis vena, kerusakan dinding pembuluh darah, dan hiperkoagulabilitas. Faktor risiko emboli paru adalah adenokarsinoma paru, pembedahan, dan trauma. Patofisiologi emboli paru dimulai ketika tembus vena dalam terlepas dan menjadi emboli ke paru, kemudian terjadi oklusi dan mengganggu sirkulasi. Gejala klinisnya adalah dyspnea, nyeri pleuritik, batuk, hemoptysis, presinkop, dan sinkop. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah komputer tomografi pulmonary angiografi, ventilation perfusion scan, ronsen dada, dan tes D-dimer. Diagnosis emboli paru dapat dilakukan dengan penilaian skor Wells, skor PERC, dan pemeriksaan penunjang. Tata laksana awal emboli paru dapat dilakukan dengan pemberian oksigen, antikoagulan, terapi dengan kateter, hingga operasi bedah embolektomi. Komplikasi emboli paru adalah gagal jantung kanan, shock kardiogenik, dan hipertensi tromboembolik pulmoner kronis. Emboli dapat dicegah dengan pencegahan primer seperti low molecular weight heparin, faktor 10 atau antagonis protombin, dan kompresi pneumatik. Dan pencegahan sekunder seperti antikoagulan dan vitamin K. Saran yang dapat kami berikan kepada penulisan karya berikutnya adalah diperlukannya pendalaman materi dan pencarian literasi lebih lanjut mengenai emboli paru. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.